Halo teman-teman dan Pak Arya, pada kesempatan kali ini saya Angga Sasmita dan teman-teman dari kelompok 5 ingin membawa sebuah topik yaitu pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui betul kondisi ekonomi negara mereka. Topik ini penting dibahas sebab kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil atau naik turun disebabkan karena COVID-19. Lalu, oleh karena kelompok kami tertarik dan berminat untuk membahas pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini, kita sebagai warga Indonesia harus tahu betul dengan baik kondisi ekonomi di negara kita agar dapat mengambil sikap dalam berbisnis dan juga mengambil kesempatan dalam ekonomi. Halo, nama saya Joshua Kurniawan dan saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan ekonomi serta aspek-aspek dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek pengembangan wilayah semakin baik. Kemudian, pertumbuhan ekonomi memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek sektor real. Sektor real atau disebut juga real sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto. Kemudian yang kedua adalah aspek fiskal. Aspek fiskal adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditunjukkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah negara, yaitu seperti APBN. Kemudian aspek ketiga yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Yang keempat yaitu adalah aspek neraca pembayaran. Merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Itu berupa keseimbangan eksternal antara ekonomi Indonesia dengan dunia. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Adrian. Sekarang saya akan membahas tentang hal penting yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adalah ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Oleh faktor ekonomi mencakupi SDA, SDM, akumulasi modal, tenaga manajerial, dan organisasi produksi, teknologi, pembagian kerja, dan perluasan skala produksi. Dan non-ekonomi mencakupi faktor politik, administrasi pemerintah, aspek sosial budaya, susunan dan tertib hukum. Strategi. Pemerintah merancang 3 strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang pertama, penguatan neraca perdagangan. Yang kedua, penguatan permintaan domestik. Yang ketiga, transformasi struktural. Perkenalkan, nama saya Daniel Valino Aldrindo. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, terutama 3 triwulan yang ada di 2020. Bisa kita lihat gambar di samping saya. Pada 2019 itu sendiri, triwulan 1 sampai triwulan 4 sudah mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sampai 1%. Namun juga di 2020 terdapat pandemi COVID-19 dan juga ada PSBB dan sebagainya, maka hal ini memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia dan terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian sebanyak 2%. Bisa kita lihat di gambar samping saya, seperti konsumsi lembaga non-profit
sampai minus 4,91% dan juga impor sampai minus 2,9%. Lalu untuk sektor pertanian, pertambangan dan juga ekspor mencapai 0%. Ke triwulan kedua pertumbuhan perekonomian di Indonesia di mana ini semakin buruk. Ya, dikarenakan semua sektor perekonomian sudah banyak yang berhenti dikarenakan mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang mengurangi konsumsi mereka. Ya, dan pada akhirnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada triwulan kedua sebesar minus 5,32%, di mana seharusnya pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan perekonomiannya. Semua sektor terdampak pada kuartal kedua ini, bisa dilihat sendiri di gambar di samping saya. Semua sektor terdampak. Namun untuk produk domestik bruto di Indonesia sendiri masih bisa survive di atas 3.500 triliun. Lalu next ke triwulan ketiga pertumbuhan perekonomian Indonesia 2020, di mana pada triwulan ketiga ini terdapat penambahan sebanyak sekitar 2% dan menjadikan pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi minus 3,49%. Hal ini dibantu dengan adanya konsumsi pemerintah yang meningkat mencapai 9,76%. Dan juga ada beberapa faktor lain yang meningkat, namun di sini masih disayangkan faktor impor makin memperburuk, yaitu menjadi minus 21,86%, di mana pada triwulan kedua masih bisa survive di angka minus 16,96%. Oke, untuk kesimpulan dari video presentasi kami, saya akan menjelaskan di mana pandemi COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia, dan juga efek yang ditimbulkan terhadap kondisi perekonomian juga semua di negara di dunia ini sedang lagi susah-susahnya. Hal ini bisa kita pelajari di mana kita bisa merubah gaya hidup kita, di mana awalnya kita suka pergi ke mall, kita suka belanja offline, kita sebaiknya berpindah ke platform online agar perusahaan-perusahaan masih bisa survive dan perputaran ekonomi masih tetap bisa berjalan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.